Pengertian resiko reputasi. Resiko reputasi adalah resiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan stakeholder yang bersumber dari persepsi negatif terhadap perusahaan. Resiko reputasi dapat timbul dari adanya publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan usaha perusahaan atau persepsi negatif mengenai perusahaan. Resiko reputasi berkaitan dengan potensi hancurnya nama baik perusahaan karena ketidakmampuan perusahaan dalam mengelola kinerja dan komunikasi dengan pihak eksternal, khususnya mereka yang berkepentingan dengan kinerja perusahaan. Penyebab munculnya resiko reputasi yang membahayakan perusahaan. Pertama, kinerja keuangan yang buruk. Kedua, masalah etika dan hukum. Ketiga, kualitas produk atau layanan yang buruk. Keempat, pengelolaan komunikasi yang buruk. Kelima, isu lingkungan dan sosial. Keenam, kegagalan manajemen krisis. Ketujuh, tindakan karyawan yang tidak etis. Saya Latifah. Di sini saya sebagai pemateri kedua yang akan menjelaskan tentang penerapan manajemen risiko reputasi pada bank syariah. Penerapan manajemen risiko, khususnya risiko reputasi di bank syariah, yaitu mencakup hal-hal berikut. Yang pertama, pengawasan aktif Dewan Komisaris, Direksi, dan DPS. Bank syariah harus mempraktekkan manajemen risiko lewat pengawasan aktif Badan Komisaris, Dewan, serta DPS. Tidak hanya melakukan pengawasan aktif, bank syariah butuh pula meningkatkan aplikasi sebagai perihal dalam masing-masing pandangan pengawasan aktif oleh Badan Komisaris dengan serta DPS yang melingkup keadaan selanjutnya. Kedua, kebijakan prosedur dan penetapan limit. Bank syariah butuh meningkatkan aplikasi sebagai perihal dalam masing-masing pandangan kebijakan, metode, serta penentuan batas dalam melakukan kebijaksanaan metode serta penentuan batas. Ketiga, proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko serta sistem informasi. Manajemen risiko bank syariah butuh meningkatkan aplikasi sebagai perihal dalam melaksanakan manajemen risiko lewat cara pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko dan SIM risiko nama bank dalam masing-masing. Kedua, cara perusahaan mengendalikan risiko reputasi. Pertama, transparansi dan komunikasi terbuka. Kedua, manajemen krisis. Ketiga, etika dan keputusan. Keempat, pengelolaan hubungan pelanggan. Kelima, pengelolaan media sosial. Keenam, kualitas produk dan layanan. Ketujuh, CSR. Kedelapan, penyampaian narasi yang kuat. Dan terakhir, audit reputasi. Selanjutnya, saya serahkan ke pemateri ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marli Arendi. Di sini saya sebagai pemateri terakhir. Contoh kasus dari penyelesaian resiko reputasi, Bank Global X, salah satu lembaga keuangan terbesar di dunia, menghadapi cobaan besar ketika informasi pribadi dari jutaan nasabah mereka bocor ke publik. Kebocoran data yang besar ini mengancam reputasi bank dan menimbulkan kekhawatiran serius di antara nasabah dan masyarakat umum. Penyelesaian yang pertama yaitu dengan pengakuan dan permintaan-maafan, yang kedua investigasi mendalam, yang ketiga perlindungan nasabah, dan yang keempat peningkatan keamanan data, dan yang kelima kerjasama dengan otoritas. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.